Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita akan melihat kehidupan masyarakat di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sesudah kerajaan-kerajaan besar tumbang. Runtuhnya kerajaan Makassar, Mataram, dan Banten mengunci nasib Indonesia. Orang Belanda mulai mengontrol kepulauan Indonesia sejak tahun 1680. 70 tahun kemudian, sekitar tahun 1750, hanya sedikit dari pulau-pulau itu yang masih bebas dari campur tangan kekuasaan dominan itu. Dua di antaranya ialah Bali dan Lombok. Di semua wilayah lain di Indonesia, kompeni Belanda sampai tingkat tertentu memiliki kekuasaan. Meskipun biasanya terbatas hanya pada wilayah pantai. Bali dan Lombok tetap merdeka, baik karena sifat gemar perang penduduknya maupun keremehan nilai ekonomi produk mereka. Satu-satunya barang dagangan yang ditawarkan Bali ialah budak. Raja-raja kecil di situ saling menangkap dan menjual rakyat lawan mereka. Pada tahun 1778, ada lebih dari 1.300 budak dan budak yang sudah dimerdekakan asal Bali yang tinggal di Batavia. Tapi selama pemburu budak Bali tidak memperluas perburuan mereka di wilayah kompeni, pemerintah Batavia memilih untuk menutup mata. Orang Bali dengan keras kepala mempertahankan tradisi Hindu mereka. Dan setelah runtuhnya Mataram, mereka tidak lagi takut pada tetangga-tetangga Muslim mereka. Adat istiadat lama dengan semua peragaannya yang semarak terus berlangsung tanpa gangguan. Sekitar tahun 1750, kita bisa membedakan 3 wilayah pengaruh barat di Kepulauan Indonesia. Yang pertama, mencakup pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan. Di sini, kehadiran orang Eropa hampir tidak berpengaruh pada cara hidup orang Indonesia. Wilayah kedua ada di kepulauan di timur. Di situ, pengaruh barat kuat, tapi sifatnya menindas, bukan membangkitkan. Yang ketiga adalah Pulau Jawa. Tempat orang Belanda kini mulai menusuk ke pedalaman dan dengan memperkenalkan cara produksi baru, menimbulkan perubahan besar pada keadaan sosial dan ekonomi. Situasi politik di Sumatera kacau balau. Kesultanan Aceh yang pernah perkasa berada dalam keadaan kalut setelah Belanda menghancurkan kontrol Aceh atas perdagangan lada di pantai utara dan barat Sumatera sekitar tahun 1680. Sultan-sultan Aceh kehilangan kekayaan mereka, dan karena itu juga rasa hormat dari bawahan-bawahan mereka yang bandel. Tapi hanya Aceh saja dari semua negara Sumatera yang masih mempertahankan kemerdekaan politik. Penduduk Nias dan pulau-pulau kecil lain di lepas pantai barat mencari perlindungan dari Belanda terhadap serangan perompak Aceh. Padang, pelabuhan Imperium Minangkabau, digenggam erat oleh kompeni. Kepala-kepala suku animistik Batak yang berjuang keras mempertahankan kemerdekaan dari Minangkabau yang Islam
turun dari pusat pertahanan mereka di gunung-gunung untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Belanda. Di pantai timur, Kesultanan Palembang dan Jambi terus hidup sebagai negara bawahan Batavia. Dataran rendah di utara Jambi dikontrol oleh Sultan Johor, sekutu lain company, sampai saat ketika penduduknya dengan bantuan Minangkabau membentuk negara mereka sendiri, Kesultanan Siak. Semua negara itu telah memberi company hak eksklusif untuk menangani tanaman ekspor mereka yang paling penting. Tapi di sini sistem monopoli tidak menimbulkan akibat separah di beberapa bagian lain kepulauan Indonesia. Monopoli itu tidak dipaksakan dengan keras, terutama karena kehadiran Britania di Bengkulu dan kedekatan pada benua Asia membuat pemaksaan seperti itu tidak bisa efektif. Negara-negara Sumatera lebih tidak stabil daripada kesultanan-kesultanan Jawa. Pertahanan yang paling baik bagi kemerdekaan kerajaan-kerajaan ini adalah keengganan para direktur company yang diketahui umum untuk memperluas wilayah. Hanya apabila campur tangan aktif diperkirakan akan mendatangkan keuntungan, barulah Batavia mengubah kebijakannya. Ini terjadi dalam kasus Bangka dan Belitung. Di Bangka, deposit timah telah ditemukan sekitar tahun 1709. 50 tahun kemudian, Belitung pun mulai menguakkan harta karunnya. Beberapa dekade sebelumnya, pemerintah Batavia telah menyambut tawaran seorang kepala suku Bangka untuk menerima kedaulatan Belanda tahun 1688. Tapi ia tidak pernah berusaha menerapkan perjanjian itu. Kini Belanda memperkuat hak-haknya dengan perjanjian dengan Palembang yang juga mengklaim kedaulatan atas pulau itu dan dengan masih berpegang pada kebijakan perdagangannya yang sudah ketinggalan zaman itu, berusaha membatasi dan memonopoli produksi timah. Pelan-pelan Batavia menancapkan kuku di kedua pulau itu. Kalimantan secara budaya dan ekonomi lebih tidak berkembang dibandingkan Sumatera. Kesultanan Banjarmasin di sudut tenggara pulau itu adalah satu-satunya negara di Kalimantan yang cukup kuat mempertahankan diri melawan armada-armada perompak yang merajalela di laut-laut Indonesia. Tapi tempat itu punya reputasi buruk di kalangan orang Belanda. Mereka sudah berdagang di pelabuhan itu sejak tahun 1606. Pada tahun 1669, perwakilan mereka dikhianati dan dibunuh. Kemudian, orang Britania mencoba peruntungan mereka. Tapi pada tahun 1707, pedagang-pedagang mereka mengalami nasib sama. Pada periode yang sama, misionaris-misionaris Portugis mencoba masuk ke pedalaman untuk mengkhotbahkan Injil di kalangan orang Dayak yang animis. Mereka juga dibunuh karena Sultan-Sultan Banjarmasin sangat takut pada hubungan langsung antara orang Eropa dan Dayak yang dengan kejam mereka eksploitasi dan tindas. Pelan-pelan, ibu kota kesultanan mereka menjadi makin penting. Setelah kejatuhan Makassar, Banjarmasin menggantikan Makassar sebagai titik pertemuan bagi pedagang-pedagang non-Belanda. Orang Portugis datang dari timur.
kapal-kapal Britania dari Bengkulu, dan beberapa jung Cina mampir setiap tahun. Lada yang tumbuh di sekitar kota dan rempah-rempah yang diselundupkan dari Maluku adalah barang dagangan utama. Pada tahun 1756, pemerintah Batavia mengirimkan duta khusus Johann Paravicini, dan setelah menyepakati perjanjian dagang yang baru, berhasil mengontrol keadaan. Negara-negara lain di Kalimantan hampir tidak layak disebutkan. Sultan-Sultan Sambas, Sukadana, dan Kutai keadaannya kembang kempis, terus-menerus terancam oleh pesaing dalam keluarga mereka sendiri dan oleh kepala-kepala bajak yang berusaha membangun kerajaan sendiri. Peristiwa menarik dalam sejarah Kalimantan abad ke-18 ialah pendirian satu koloni Cina yang kuat di barat laut Kesultanan itu, Sambas. Deposit emas yang kaya telah ditemukan di perbukitan bagian timur dan tenggara kota Sambas. Sultan memanggil ratusan petambang Cina. Para pekerja ini berorganisasi dalam persatuan buruh mereka, kongsi, dan melalui organisasi-organisasi ini mengadakan kontrak dengan sultan-sultan itu untuk mengeksploitasi berbagai tambang. Dalam 20 tahun, jumlah orang Cina meningkat sampai beribu-ribu. Untuk mengawasi organisasi-organisasi yang berbahaya ini, sultan-sultan itu menaruh mereka di bawah kontrol penjaga Dayak. Pelecehan dan pemerasan yang menjadi konsekuensi sistem ini dengan sabar ditanggung oleh orang Cina sampai tahun 1770. Ketika kesabaran mereka habis, pemberontakan pun terjadi. Para penjaga Dayak dibasmi habis. Dan sejak itu, kongsi-kongsi itu membentuk republik-republik setengah merdeka. Pada tahun 1855, ketika otoritas Belanda ditegakkan, orang Cina di Kalimantan Barat Laut berjumlah lebih dari 30.000. Semua berdarah campuran. Karena sampai tahun 1823, perempuan Cina masih sangat jarang di daerah itu. Sejarah kongsi-kongsi ini hanyalah serangkaian pertikaian antara kelompok-kelompok yang bersaing karena mulai habisnya tambang lama dan pembukaan tambang baru. Begitu ladang emas berhenti memberikan keuntungan, orang Cina harus mengandalkan pertanian. Dan begitulah satu dari sedikit pemukiman perdesaan asing muncul di Indonesia. Para pemukim menunjukkan keterikatan yang sangat kuat terhadap tradisi mereka dan adat istiadat Cina. Tapi tidak ada tanda-tanda adanya peradaban yang lebih tinggi. Begitulah masuknya orang Cina di bagian barat Kepulauan Indonesia mencapai hasil yang lebih spektakuler daripada dominasi Belanda. Sampai di sini dulu sahabat, video selanjutnya mengenai Indonesia bagian timur. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.